Shalom. Di awal bulan Mei ini kita akan lanjutkan eksposisi ya, karena ya 1 bulan kan dijadwalkan akan eksposisi ya setiap bulan mulai dari bulan Maret kemarin ya. Kita kali ini belajar dari Matius 5 ayat 13 sampai 48. Tema besarnya itu hidup sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama kita belajar dari garam dan terang dunia. Ini ya ayatnya itu sangat populer, sering dibawakan juga. Itu ada di Matius 15 sampai 16. Isinya apa? Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang dunia. Kenapa sih kok jadi garam dan terang dunia? Karena garam itu memberikan rasa, mengawetkan, membawa pengaruh, tapi menjadi tidak berguna jika kehilangan rasa. Nah, juga terang itu tidak disembunyikan, melainkan di tempat yang. Nah, kalau garam ini, kenapa sih kok pakai garam ya? Karena apa? Selain dari yang alasan yang disampaikan tadi itu. Nah, garam dulu di Timur Tengah, Israel ya, dan garamnya itu berupa bongkahan batu ya. Nah, kayak sekarang ini bisa garamnya itu dalam bentuk padatan gitu ya. Tapi ini garamnya itu yang rasanya bisa hilang ya, nggak kayak sekarang ya, yang selalu akan terasa asin setiap saat. Ya kalau terang pasti kalau pegunungan pasti kita lihat kan lampu-lampu itu, kalau terangnya ada di pasti kelihatan. Yang ada di atas pun juga pasti kelihatan ya. Nah, aplikasinya apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Dan juga apakah kita melihat, apakah orang melihat terang Kristus melalui tindakan dan perbuatan kita? Next, yang kedua, setelah kita menjadi garam dan terang dunia, di sini kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat, seperti yang dikatakan 15. Yesus bukan membatalkan hukum, tapi menggenapinya. Artinya setelah hukum Taurat digenapi, maka aturannya tidak berlaku lagi, dan masa berlakunya sudah selesai. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena hukum Taurat dan para nabi yang berbicara itu hanya tentang kebenaran Allah, bukan tentang keselamatan. Tapi itu menunjukkan bahwa betapa pokoknya kita. Kalau kita yang perintah pertama aja itu kita nggak bisa ngelakuin, ya sampai bawah gitu, sampai perintah yang ke-10 kita nggak bisa. Itu sekarang cuma kita jadikan cermin aja ya, cermin aja ya buat kita itu. Nah, di sini Yesus menunjukkan bahwa ketaatan hati bukan sekedar lahiriah, tetapi yang menjangkau hati. Nah, aplikasinya, apakah kita itu sudah mempelajari dan menghormati firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita hidup dengan kebenaran yang lebih dalam dari sekedar formalitas yang agama? Next, kita belajar tentang pembunuhan dalam pikiran. Seperti yang katakan di Matius 5 ayat 21 sampai ayat 26. Ini isinya apa sih? Yesus memperluas larangan jangan menjadi jangan marah, jangan membenci, dan jangan menghina. Nah,
Bahkan kebencian dan penghinaan itu dianggap setara dengan pembunuhan di mata Tuhan. Karena pendamaian itu jauh lebih penting daripada persembahan. Nah, aplikasi kita, apakah kita itu masih menyimpan kebencian kepada seseorang? Nah, ini terus kalau masih ada siapa yang masih kita benci itu, maka itu kita harus lepaskan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang persinahan dalam hati. Ya, yang ada di Matius 5:27-30. Ini apanya? Karena perzinahan itu bukan hanya dengan tindakan zina secara fisik, hohihe, ipik-ipik dan sebagainya itu ya, tapi juga memandang dengan nafsu sudah dianggap berzina ya. Ini bukan lagi, tapi kayak ya yang kasusnya mahasiswa UI itu ya, mahasiswa hukum di salah satu kampus ya, kalau saya sebut merek tadi, kalau teman itu ya, itu mereka itu walaupun ya mungkin ya ada beberapa yang melakukan perzinahan itu pelajaran usaha langsung, tapi juga mungkin ada beberapa yang cuma di ngomong-ngomong di grup aja ya itu ya. Ini termasuk berzina dalam hati ya, akhirnya tobat ya, kayak gitu. Nah kadang karena dosa ya kalau nggak sampai kita lakuin, kita tuh merasa nggak perlu tobat gitu ya. Padahal itu juga penting. Nah, kenapa sih kok bisa gini? Kenapa? Karena Yesus itu menuntut kekudusan dalam hati. Dan ini juga tindakan drastis yang dianjurkan untuk menjaga kekudusan, yang secara hiperbola disebut jungkir mata. Kalau ini tidak perlu dilakukan secara harfiah ya. Nah, aplikasinya bagaimana kita menjaga kekudusan mata dan hati kita ya. Terus kalau kita terus selanjutnya apa langkah konkret yang bisa kita melindungi kita, melindungi diri kita dari pencobaan itu. Nah, next, dari perzinahan dalam hati ini akan timbul namanya bisa perceraian. Saya ada di Matius 5:31-32. Nah, pokok isinya ini apa? Yesus mengajarkan kesucian dan kesetiaan. Kenapa kok kayak gitu? Karena perceraian dianggap sangat serius. Yesus hanya menyebut alasan yang bisa diterima itu percabulan. Itu bisa dibatalkan pernikahannya. Kalau ini memang kita ditipu baru bisa lagi. Tapi kalau kita sudah tahu kita mau tobat, dia jangan nikah lagi ya. Karena juga pernikahan ini ya, untuk yang sudah menikah, ini adalah perjanjian di hadapan Tuhan, bukan cuma di hadapan manusia. Nah, aplikasinya apa? Apakah kita tuh memihak? Apakah yang sudah menikah memihakkan dan menjaga kesetiaan dalam relasi? Atau bagaimana kita bisa mendukung pasangan lain atau diri kita untuk terus tumbuh dalam kasih? Nah, dan diri penting dalam menjalankan hubungan pernikahan. Nah, ini next ya kan, bersumpah sembarangan. Jadi Matius 5:33-37. Ini pokok isinya apa? Yesus melarang sumpah sembarangan. Ini katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat dan merupakan bapak dari segala pendusta. Kenapa kok kayak gitu? Karena kejujuran seharusnya menjadi ciri utama pengikut Kristus. Tapi banyak pengikut Kristus yang malah tidak jujur. Malah banyak beberapa orang Kristen itu malah pakai rompi KPK itu.
isi. Nah, selanjutnya kita tidak perlu sumpah untuk membuat orang percaya. Jika integritas kita itu kuat, maka kita nggak perlu. Nah, aplikasinya, apakah perkataan kita itu bisa dipercaya sama orang lain? Nah, kita tidak perlu sumpah karena kita sudah hidup dengan integritas dalam hal kecil, dalam hal besar. Nah, ini yang penting ya. Yang dua habis ini itu ya, tidak diajarkan agama lain-lainnya ya. Makanya catat betul-betul ya. Ini karena tidak di agama lainnya. Nah, tentang jangan membahas kejahatan dengan kejahatan. Ini mungkin di agama lain masih ada yang mengajarkan, tapi nggak sampai ya sedih ini ya nggak sampai yang sedih ini ya. Di Matius 5 ayat 38 sampai yang 42. Nah, ini isinya apa sih? Yesus gantikan prinsip ganti mata dengan kasih dan pengampunan. Apa sih? Kita ahli-ahli membalas. Kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk memberi lebih daripada yang diminta. Nah, aplikasinya gimana sih kita menanggapi orang-orang yang menyakiti kita? Nah, tantangannya ya tunjukkan kasih kita kepada seorang yang tidak menyenangkan kita. Nah, next ini yang pasti tidak diajarkan di agama-agama lain, yaitu mengasihi musuh ya. Banyak musuh itu malah disuruh hancurin, bahkan becek-becek sampai mati ya. Tapi Kristen kita ngajarkan kasih musuh ya. Di Matius 5 ayat 43 sampai 47. Isinya apa ya? Puncak mengajarkan Yesus yaitu kasih kepada musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Nah, kenapa kok sampai bisa gitu? Ini adalah suatu kepastian. Barang siapa tidak mengampuni musuhnya, ia tidak akan diampuni oleh Bapa di surga ya. Sebab itu ada di doa Bapa kami, ampunilah kami yang kesalahan kami, kami diampuni oleh yang bersalah kepada kami. Nah, aplikasinya apa ya? Siapa musuh yang perlu kita kasihi dalam tindakan ini? Dan juga doakan mereka hari ini, lalu ambil satu langkah aktif untuk memberkati mereka kan? Enggak selalu dalam bentuk uang kok. Yang terakhir adalah sebuah seperti Bapaknya yang paling berat ya. Yaitu Matius 5 ayat 48. Ini adalah ciri-ciri yang benar-benar anak-anak Allah gitu. Nah, tanda kekudusannya ini apa standarnya? Utuh, dewasa, dan hati tidak terbagi. Nah, apakah kita bisa sempurna? Betapapun sulitnya, ini adalah perintah Tuhan. Jadi tetap usahakan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan bantuan Roh Kudus melalui proses panjang dalam kehidupan kita. Dan jangan andalkan diri sendiri, karena pasti kita bisa menjalaninya dengan baik. Jadi di Matius 5 ini bukan hanya kesimpulan perintah moral, tapi ini adalah visi hidup kerajaan Allah yang radikal, yang hanya bisa dijalankan oleh kuasa kasih karunia. See you and God bless you.